Topik saya hari ini adalah tantangan pembelajaran bagaimana meningkatkan keterampilan efektif bagi mahasiswa kebidanan. Fenomena yang kita lihat sekarang ini adalah ketika seseorang memasuki dunia menjadi mahasiswa kebidanan, nah mereka akan berpikir, ya adik-adik bidan ini akan berpikir, bagaimana sih karir bidan di masa depan itu seperti apa nantinya? Apakah saya bisa menghasilkan uang, ataukah saya bisa bermanfaat buat orang lain? Nah itu mungkin tanda tanya ketika seorang calon mahasiswa bidan memasuki kampus kebidanan. Kemudian kenyataan di lapangan yang kita temui sekarang itu adalah banyak sekali mahasiswa kebidanan menyelesaikan pendidikan bidan dengan memperoleh keterampilan afektif yang hanya didapat dari pengalaman hidupnya setelah dia kuliah. Jadi ini jarang sekali didapat di bangku dia pendidikan. Jadi yang dikejar oleh mahasiswa kita sekarang adalah rata-rata knowledge dan skill. Ya, mungkin itu dirasakan oleh adik-adik bidan ya. Bagaimana meningkatkan pengetahuan dan menambah keterampilannya sebagai seorang mahasiswa kebidanan yang nantinya akan menjadi seorang bidan. Tentu kita juga mendukung di sini. Kampus akan memfasilitasi bahwa perlu nih diberi pembekalan pengetahuan dan keterampilan. Dan itu difasilitasi oleh kampus dengan desain kurikulum sedemikian rupa sehingga mahasiswa dibekali dengan ilmu-ilmu yang mungkin dirasa perlu nanti ketika dia praktek. Yang jadi masalah di sini, keterampilan afektif ini bukan spesifik keterampilan kebidanan. Mungkin adik-adik bidan yang tahu adalah, oh saya harus pandai nih periksa kehamilan. Saya harus mampu melakukan pemeriksaan laboratorium, saya harus mampu melakukan penegakan diagnosa, dan sering sekali mengabaikan keterampilan afektif. Ya. Nanti kita akan lihat apa sih keterampilan afektif itu sendiri. Sebenarnya tuntutan kita sebagai seorang calon bidan adalah siap untuk pembelajaran di kelas dan tangguh di lapangan. Nah sekarang kenyataannya apa? Mungkin teman-teman di sini adalah orang yang tangguh di kelas, oh nilainya A. Ini keterampilannya luar biasa. Ketika dia sampai di lapangan fenomena yang muncul adalah nggak berani, malu, takut, tidak bisa apa-apa. Nah itu kenyataan yang terjadi pada saat ini. Nah ternyata di sini perlu keterampilan efektif. Dan sebaliknya, ada yang mahasiswa itu hanya tipenya di kelas biasa saja, tapi di lapangan performanya sangat luar biasa. Nah itu ya. Jadi sebenarnya kita harus mengkombinasi ketiga keterampilan tadi untuk dijadikan sebagai modal kita dalam memberikan asuhan dalam pelayanan kebidanan. Oke, next slide. Nah, kalau kita melihat ya, midwifery core educator kompetensi di sini ada 8 tuntutan sebagai seorang bidan ya. Yang pertama di sini tergambar ada etika legal. Ada prinsip etik legal yang akan kita pelajari di masa pendidikan. Nah, dan kedua adalah praktek kebidanan itu sendiri. Nah, ini belajar di lapangan, menjadi seorang bidan pada saat perkuliahan. Kemudian theoretical learning, belajar teoritis. Nah, ini rata-rata mungkin orang mampu di sini. Belajar secara teoritis ya. Kemudian ada namanya learning in the clinical area, baik di laboratorium ataupun di praktek klinik kebidanan. Nah, ini mungkin kendalanya di sini yang sering terjadi. Bagaimana kita belajar di setting area klinik ataupun di saat kita PBL. Kemudian kita harus punya kemampuan juga melakukan penilaian dan mengevaluasi program-program yang kita diberikan kepada mahasiswa dan mampu mengorganisasi, lakukan manajemen, leadership. Nah, poinnya di sini nih. Poinnya di sini berarti perlu keterampilan-keterampilan lain selain keterampilan psikomotor dan keterampilan yang berhubungan dengan skill. Kemudian perlu komunikasi dan riset. Nah, ini tuntutan seorang bidan selama masa pendidikan. Hal ini yang membuat kadang-kadang kita melupakan keterampilan afektif yang tadi sudah saya sampaikan. Next slide. Nah, di sini udah sering mungkin ya, sudah sering dilihat nih, ada 3 taksonomi belum mengenai masalah pendidikan ya, keterampilan kognitif, psikomotor, dan afektif. Nah, kita nggak akan bahas kognitif dan afektif dan psikomotor, tapi kita akan melihat dari afektif. Nah, kognitif itu pengetahuan, kalau psikomotor adalah keterampilan, skill. Nah, afektif ini akan kita bahas sekarang. Next slide.
Nah, ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Jadi ini yang mungkin dirasa kurang. Silahkan mungkin diintrospeksi diri kita masing-masing, apakah kita sudah merasa pas di sini, di poin ranah afektif ini. Jadi kita sebagai seorang calon bidan ataupun seorang bidan harus meningkatkan keterampilan afektif kita yang ini. Nah, tahapan dalam keterampilan afektif, next slide. Di sini dijelaskan bahwa ada 5 tahapan dalam keterampilan afektif yang akan dijalani oleh seorang bidan ya. Yang pertama, tahapannya menerima ya, kemudian memberikan respon dan memberikan penilaian, mampu mengorganisir dan menjadikan sebagai karakternya. Nah, ini yang seharusnya seorang bidan kerjakan. Bagaimana nanti aplikasi dalam kebidanan akan kita lihat lagi pada slide-slide selanjutnya. Next slide. Ini hasil riset yang saya dapatkan, di Jurnal Midwifery of Women Health ya. Di sini disampaikan oleh dalam systematic review itu dinyatakan bahwa kita perhatikan di sini adalah hambatan-hambatan dalam keterampilan afektif. Nah, hambatan yang pertama ya, ketika kita ingin mengaktualisasikan keterampilan afektif kita di masyarakat ataupun dalam proses pembelajaran, kita pertama sering yang hasil surveinya menyatakan ketidaknyamanan terhadap situasi-situasi tertentu. Nah, seringkali mahasiswa itu tidak nyaman dengan situasi tertentu. Ketika dia masuk ke sebuah klinik bidan, dia nggak merasa nyaman dengan klinik bidan itu. Nah, itu akan menghambat keterampilan afektif mahasiswa itu akan berkembang dengan sendirinya. Yang kedua, kurangnya profesionalisme. Nah, profesionalisme itu didukung dari apa? Dari knowledge dan skill yang dimiliki oleh mahasiswa atau calon bidan tadi, ataupun bidan. Nah, ini akan menghambat keterampilan afektif juga. Kemudian komunikasinya yang sangat buruk. Tidak mampu berkomunikasi dengan baik kepada teman sejawat, kepada pasien, ataupun tim kolaborasi yang ada di tempat dia bertugas. Itu akan menghambat juga. Yang keempat, perbedaan kebudayaan. Nah, ini saya rasakan ini akan menghambat keterampilan afektif kita. Ketika kita orang Sumatera kuliah ke Jawa, ya kan? Sumatera kuliah ke Jawa, kita dengan biasa logat kita keras, ketemu dengan orang Jawa yang lemah lembut. Nah, itu akan menghambat keterampilan afektif kita berkembang. Jadi ini betul-betul harus diperhatikan. Kemudian stres dan gangguan pola tidur. Nah, ini ya, ini juga akan menghambat terjadinya barier pada keterampilan afektif. Apa solusinya? Belum? Maju lagi. Yang sebelumnya, yang tadi. Skema yang di atas, maaf. Oke. Solusinya apa di sini? Solusi untuk ini ada, diberikan dalam hasil riset ini. Kita harus mampu menata pengalaman klinik kita sebagai seorang bidan ataupun calon bidan. Ya, tatalah pengalaman klinik kita yang sebelumnya, jadikan dia pengalaman yang berharga untuk memperbaiki yang akan datang. Yang kedua, mungkin bisa diskusi dengan mentor kita, preseptor kita, senior kita, bagaimana pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh atau telah dilakukan oleh mereka sebelumnya. Ya, kemudian kenali dan pahami diri kita sendiri. Ya, kita ini sepertinya apa sih kekurangan dan kelemahan kita, kelebihan kita di mana? Nah, kelebihan itu yang harus selalu kita munculkan atau kita gali. Nah, yang keempat, buatlah diskusi-diskusi profesionalisme dengan kelompok-kelompok teman sejawat atau buat grup tim. Nah, itu bisa meningkatkan keterampilan afektif. Komunikasi praktis, ya, komunikasi praktis yang rasa-rasanya diperlukan itu perlu ditingkatkan. Kemudian model-model perilaku boleh diadop, model-model perilaku yang rasanya bermanfaat buat kita adopt dari senior mungkin, dari junior kita, dari tim-tim kita yang lain. Kemudian bagaimana penampilan klinis dari mahasiswa itu sendiri, performanya bagaimana di lapangan. Kemudian setelah itu turunkan stresnya, kurangi stres, cukupkan tidurnya. Jadi jangan terlalu banyak stres ya. Stres ini yang menambah semakin terhambatnya keterampilan afektif kita. Next slide. Nah, hasil riset ya, ini saya dapatkan di
Journal of Midwifery and Women's Health pada tahun 2016 ya, bahwa banyak sekali atribut-atribut yang dipertimbangkan atau persyaratan menjadi seorang good midwife, seorang bidan yang baik pada area affective domain, pada area keterampilan afektif. Oh, bidan mau dia pintar, cerdas, tapi dia tidak punya komunikasi yang baik, dia tidak akan dianggap sebagai bidan yang baik. Itu kenyataannya. Ya kan? Anda mau punya fasilitas mewah juga di klinik, ketika tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasien, tidak bisa menempatkan diri sebagai partner bagi pasien, nah itu tidak akan dianggap sebagai a good midwife. Jadi ini paling penting adalah banyak atribut yang menjadi persyaratan sebagai seorang bidan yang baik. Ya, tapi ada hasil riset lagi yang menyatakan bahwa ternyata keterampilan afektif itu sering lebih berkembang pada bidan, pada mahasiswa kebidanan dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa kesehatan lain, dilihat dari segi keterampilan dan kedewasaannya. Nah ini ternyata ada juga sisi positif kalau kita tuh ternyata punya kemampuan untuk lebih mengembangkan keterampilan afektif kita. Nah, teknik pengembangannya perlu dialog yang reflektif ya. Bagaimana? Berdialog dengan pasien dengan merefleksikan kembali apa yang disampaikan oleh pasien kita. Kemudian role model, jadi role model yang baik ya. Mungkin bisa pasang senyum sehingga pasien langsung senang hatinya, nyaman. Kemudian seringlah bermain peran ya, ketika mahasiswa sering bermain peran dengan teman-teman sejawat atau kawan-kawan belajar yang lainnya. Nah ini akan mensupport daripada keterampilan afektif yang dimiliki oleh mahasiswa bidan. Kemudian gunakanlah clinical evaluation tool. Nanti terakhir akan saya paparkan di sini tool untuk menilai bagaimana sih keterampilan afektif saya sendiri. Boleh nanti dilihat di situ. Boleh dilihat kira-kira kalau banyak jawabannya tidak, berarti itu keterampilan afektifnya masih belum bagus. Ya. Oke, next slide. Nah, tadi dinyatakan a good midwife. Nah, hasil riset 4 poin terbesar menjadi seorang bidan yang baik ya. Menurut Kennedy HP pada tahun 2000 pada jurnal ini, yang pertama ternyata fondasinya adalah keterampilan berkomunikasi. Seorang bidan dituntut sangat mampu untuk berkomunikasi dengan baik ya. Bagaimana berkomunikasi dengan teman sejawat, berkomunikasi dengan pasien, berkomunikasi dengan tim kolaborasi yang lain. Yang kedua ramah. Bidan terkenal dengan judesnya ya. Nah, ini harus dirubah. Ternyata menurut hasil penelitian ini, a good midwife adalah ramah poinnya. Yang ketiga, dia selalu bersifat memberikan dukungan, sportif. Mendukung setiap pembaharuan-pembaharuan yang ada, mendukung setiap keinginan ibu, mendukung setiap fasilitas-fasilitas yang ada yang diharuskan dimiliki oleh seorang bidan ketika dia praktek. Nah, yang terakhir baru pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Ya, bukan kita meremehkan pengetahuan dan keterampilan, tapi ternyata berdasarkan hasil riset, a good midwife itu menurut kebutuhan pasien, inilah urutan-urutannya. Jadi yang dimiliki adalah komunikasi. Berarti betul, kalau kita melihat key of success to be a midwife, fondasi pertamanya adalah communication. Jadi ini sangat cukup cocok dengan hasil penelitian dilakukan oleh Kennedy ini. Next slide. Oke. Ini adalah model praktek kebidanan ya, berdasarkan hasil riset ya. Saya ingin memaparkan di sini bagaimana kita menggambarkan sebuah asuhan kebidanan mengkaitkan dengan keterampilan afektif ya. Mungkin mudah-mudahan partisipan bisa melihat tulisan-tulisan yang ada di situ. Pada sisi kanan ya, ini ada seperti telur ayam. Di luar itu ada kualitas, ada proses ya, dalam itu ada dimensi ya. Jadi sekarang kalau adik-adik bidan yang baru masuk ke sekolah kebidanan, artinya dia baru masuk di tahap bagian dalam. Ya, baru berproses menjadi seorang bidan. Nah, mungkin yang di luar-luar sudah tahap kualitasnya. Udah bisa kita menilai, wah bidannya ramah, bidannya komunikasinya bagus ya gitu kan. Nah, lihat pada sisi kanan telur bagian luar ini, di sini adalah digambarkan tentang keterampilan dan pengetahuan. Di sini ada clinical skill, clinical judgment, knowledge, ya. Kemudian ada teknik pengambilan keputusan. Nah, itu adalah
pengetahuan, dan keterampilan. Pada sisi kiri, ya, pada sisi kiri di sini adalah memandang bahwa suatu kehamilan atau persalinan adalah normal. Komit terhadap kesehatan wanita dan keluarga itu disebut dengan keterampilan afektif. Terlihat bahwa sangat seimbang antara keterampilan psikomotor dan skill terhadap keterampilan afektif. Nah, jangan diabaikan. Poin ini lebih besar ketika sampai di masyarakat dibandingkan dengan poin di sisi kanan. Ya, itu akan menunjang kualitas. Bagaimana kualitas terbentuk? Di bagian bawah itu ada sifat-sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang bidan. Itu ada di poin juga kulit terluar. Dalam telur ini ya, paling luar kalau cangkang telur ini paling luarnya. Jadi ini ada sifat-sifat dasarnya yang dimiliki. Yang pertama apa? Dia punya komitmen dan cinta terhadap profesi. Nah ini dibentuknya kapan? Prosesnya terjadi dalam telur tadi. Ketika adik-adik bidan memasuki sekolah kebidanan. Cinta terhadap profesi, mempunyai akuntability, dan punya motivasi yang positif terhadap profesi kita. Nah apalagi? Yang kedua, pada sayap kanannya, masih dalam sifat-sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang bidan, harus komit terhadap pemberdayaan wanita. Ya, jangan komit terhadap pemberdayaan diri sendiri. Mana yang enak bidan? Yang kita pikirkan adalah komit terhadap pemberdayaan wanita. Kemudian memiliki kejujuran, ramah, realistik ya, penuh kehangatan dan banyak lagi variabel yang lain. Nah, pada sisi kirinya ada komit terhadap asuhan keluarga, ya, family center. Toleransi, tidak menghakimi. Nah, itu sifat-sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang bidan sehingga dia akan menjadi bidan yang berkualitas atau a good midwife tadi. Nah, prosesnya dalam ini yang sedang digebuk sekarang nih. Yang sedang para dosen-dosen kebidanan berikan kepada mahasiswa itu ada di proses yang ada di bagian inti dari telur ini. Ya. Contohnya di sini ada caring, ada terapeutik, kemudian ada profesi, bagaimana menguatkan profesi kita. Itu diaduk di saat Anda melewati proses pendidikan menjadi seorang bidan. Ya. Oke, next slide. Nah, kalau kita ilustrasikan ya penerapan domain afektif ini ya, di sini saya contohkan. Nah, seorang bidan memandang bahwa kelahiran adalah proses fisiologis, ya kan? Setuju ya, semua partisipan ya. Kelahiran adalah proses fisiologis. Ingat tadi bahwa tahapan pertama dari suatu proses menerima keterampilan afektif adalah receiving phenomena. Jadi dia menerima gejala dulu. Menerima konsep yang telah kita pelajari di kelas. Kelahiran adalah proses fisiologis. Berarti kalau seandainya Anda sudah yakin kelahiran proses fisiologis, berarti kita sudah berada pada tahap pertama dari keterampilan afektif. Yang kedua, ya, respon. Nah, bagaimana responnya terhadap konsep yang sudah diterima tadi? Mahasiswa berpartisipasi aktif untuk mendukung persalinan. Ya, berpartisipasi aktif untuk mendukung persalinan dan meningkatkan kemampuannya dalam menolong persalinan. Itu yang akan dilakukan oleh mahasiswa jika dia sudah menerima dan merespon. Ketika tahapan ini tidak dilewati, maka keterampilan afektifnya hanya sampai ke tahap menerima saja. Yang ketiga, ada tahapan yang ketiga value ya namanya ya, nilai ya. Value ini bagaimana caranya? Ditunjukkan oleh mahasiswa dengan menjelaskan kepada klien kita rasional untuk menunggu persalinan spontan daripada minta-minta SC. Ya, sekarang trennya apa? Trennya pasien minta SC. Ya, trennya, aduh saya nggak sanggup melahirkan, kayaknya sakit, saya maunya dicepat saja. Nah ini bagaimana bidan menempatkan posisi ini? Ketika dia sudah bisa mengimplementasikan ini, berarti dia sudah pandai ke tahap ketiga dari keterampilan afektif, yaitu value. Yang keempat, organize. Ya, organize itu mampu mendeskripsikan kembali bagaimana pengalaman persalinan spontan dengan persalinan induksi. Nah, itu dia mampu mendeskripsikan kembali. Berarti dia sudah punya suatu sistem organisasi di pikirannya bahwa kelahiran tadi harusnya adalah proses yang fisiologis. Ya. Jadi kalau tingkatan paling tinggi dari domain afektif ini atau keterampilan afektif adalah internalisasi.
Bagaimana internalisasi? Mewujudkan ketika dia bekerja sebagai bidan praktek mandiri, bekerja di klinik ataupun rumah sakit, bahwa dia mendukung persalinan harus berlangsung secara fisiologis. Nah, ini tahapan-tahapan yang sudah dilakukan untuk menunjang keterampilan afektif. Ada 5 ya. Oke. Nah, next slide. Nah, di sini pada poin slide ini, ketika kita mampu menjelaskan praktek persalinan dengan berbagai budaya, itu adalah domain kognitif. Tetapi ketika mahasiswa mampu memperlakukan wanita dengan cara yang sama dan menghargai perbedaan yang ada, itu adalah domain afektif. Tahu ya bedanya ya? Dari kurang lebih seperti itu. Nah, jika mahasiswa mampu menjelaskan peranan bidan sebagai konsultan, kolaborasi, rujukan, itu adalah domain kognitif. Ketika dia mampu berperan dalam tim multidisiplin ilmu, itu adalah domain afektif. Dengan melibatkan unsur-unsur yang paling mendasar tadi adalah komunikasi yang baik. Next slide. Oke, next slide. What? Bidan unggul. Nah, ini hasil riset ya, hasil riset oleh American College of Nurse Midwife ya, Core Competency for Basic Midwife Practice. Di sini ada A sampai P ya. Bidan unggul itu harus menguasai A sampai P. Yang pertama, mengenali tanda menars, kehamilan ya, kemudian persalinan, menopause. Nah, saya tidak akan bacakan. Saya tidak akan bacakan semua, tapi silakan dilihat, yang dimiringkan itu adalah keterampilan afektif yang harus dikuasai oleh seorang bidan. Apa contohnya? Pertama, contohnya di sini yang dimiringkan adalah poin B, advocacy. Ya, bidan harus punya kemampuan mengadvokasi. Jadi ini ada dimiringkan. Kemudian promosi, ya, empowerment, memberdayakan wanita. Kemudian memfasilitasi. Kemudian ada di sini cultural humility, menghargai kebudayaan yang berbeda. Ya, ada skillful communication, ya, dan kolaborasi. Jadi silakan dilihat nanti pada slide itu poin-poin yang dimiringkan adalah poin-poin yang menunjang dari karakteristik keterampilan afektif. Ya, ini berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2012. Nah, bagaimana meningkatkan keterampilan efektif mahasiswa bidan? Nah, ini poinnya. Next slide. Oke, lanjut. Menerima fenomena yang pertama. Tadi kita udah ilustrasikan ya bagaimana tadi menerima fenomena tadi. Dari contoh suatu persalinan fisiologi saja. Nah, di sini menerima fenomena itu ada 3 unsur di sini yang diperhatikan. Penerimaan, menjadi perhatian, dan mengakui. Nah, ini harus diakui. Apa kesulitan ditemukan tadi? Gangguan mendengarkan penjelasan preseptor, ya biasanya kalau praktek kan ketemu dengan preseptor. Nah, ini biasa gangguan mendengarkan. Gangguan konsentrasi itu juga jadi hambatan. Fokus mengerjakan pekerjaan yang lain, ketidaknyamanan dengan banyak orang, dan ketidakmampuan mengenal intervensi yang didikasikan. Oke. Yang kedua tadi kan setelah kita menerima kita memberikan respon ya. Respon itu butuh partisipasi dari mahasiswa berupa motivasi dan tindakan. Mahasiswa merespon harus dengan bentuk action. Ya, harus bentuk action. Di mana di sini jika dia menerima akan muncul rasa memiliki ya. Sama dengan kita bersahabat. Jika kita menerima sahabat kita akan merasa memiliki sahabat kita. Kita akan bisa mudah bekerja sama, kita akan berkontribusi, kita akan mengobservasi, dan mungkin kita akan sering curhat. Nah, di sini, ini ada bentuk-bentuk perilaku menerima. Tapi kan setelah dosen menyampaikan di kelas suatu pembelajaran, kemudian Anda pulang tanpa ada respon terhadap itu, maka keterampilan efektif kita tidak akan berkembang untuk satu kasus. Nah, kesulitannya apa di sini? Informasi yang biasa kita berikan kepada klien itu terhambat karena masalah perbedaan pendidikan. Ya, biasanya itu hambatannya. Lanjut. Berapa menit lagi? Oke, yang ketiga adalah memberikan penilaian. Menerima dan percaya kepada fenomena ditunjukkan dengan ketika melaksanakan praktek, terjadi perubahan terhadap penerimaan, respek, apresiasi, membenarkan. Ini berarti kita sudah sampai ke level ketiga, value ya, penilaian. Next slide. Yang keempat,
Ini yang tertinggi organisasi dan karakterisasi. Berarti udah tahap internal, sudah menyatu dengan dirinya, karakteristik atau keterampilan afektif. Sudah mampu membandingkan, menghubungkan, dan mensintesis nilai. Tadi contohnya ya, yang persalinan, mampu dia menjelaskan, meyakinkan bahwa persalinan itu harus fisiologis. Ini tahapan tertinggi. Harapannya selama dia menempuh pendidikan bidan, ini sudah tercapai sampai ke tahap internal ini, internalisasi. Bukan ketika dia bekerja sebagai seorang bidan. Oke. Nah, ini yang terakhir dari materi saya adalah evaluasi keterampilan afektif. Yang pertama, evaluasi penampilan klinik dan peran profesional. Next slide, kita lihat toolnya di sini. Oke, toolnya ini ada beberapa item list pertanyaan yang bisa dijadikan untuk bahan introspeksi diri bagi mahasiswa kebidanan ataupun bidan yang mungkin bergabung sebagai partisipan sekarang ini. Nah, poin pertama yang dijelaskan di tool ini, ya ini tool ini digunakan oleh by State Medical Center Midwifery Education Program Clinical Evaluation Tool. Ya, kalau saya melihat di sini memang dinilai untuk di lapangan, tapi saya rasa juga bisa digunakan ketika mahasiswa belajar di ruangan untuk menilai keterampilan afektif. Yang pertama, apakah mahasiswa itu ada kesulitan ketika dia berkomunikasi dengan preseptornya atau pembimbingnya pada situasi klinik? Tolong ukur diri kita masing-masing. Kita kira-kira berkesulitan. Nah, saya takut nih ngomong sama preseptornya. Saya dosennya. Satu berarti sudah tidak jawaban. Sudah ya jawabannya. Berarti Anda sudah memiliki gangguan keterampilan afektif. Yang kedua, sulit berkomunikasi dengan tim kesehatan yang lain. Dokter, perawat, ya, objin. Nah, dah. Yang ketiga, apakah merasa tidak nyaman atau merasa berlawanan dengan member tim-tim yang lain. Dalam satu tim bekerja, sekarang apalagi IPC ya, bekerja sama, ternyata kita merasa kok berlawanan, kok saya nggak cocok ya. Nah, itu berarti sudah ada hambatan untuk mencapai keterampilan afektif. Kemudian sulit memberikan atau menerima feedback. Ya, saya cepat saja, mungkin waktunya sedikit. Kemudian sulit untuk meyakinkan akuntabilitas kita apa. Sulit menampilkan performa diri kita bahwa saya layak untuk mendapatkan ini. Nah, atau strateginya kurang bagus nih. Lack strateginya sangat kurang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan klinik. Nah, ini dasarnya dari mana? Dari keterampilan, knowledge, dan skill yang Anda miliki. Anda akan tidak mampu menjawab secara kritis pertanyaan-pertanyaan klinik. Atau kurang konsisten mengembangkan feedback yang diberikan di lapangan nanti. Ya, lanjut, slide. Bagaimana tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak kita prediksi, ya, seperti misalnya hal yang tidak diharapkan, kasus emergensi. Nah, tiba-tiba Anda panik, ya, kita panik sebagai seorang bidan ataupun mahasiswa bidan. Nah, ini juga salah satu indikator bahwa keterampilan efektifnya kurang bagus. Kemudian kesulitan dalam mempaskan segala sesuatunya, mempaskan kondisi pasiennya, mempaskan perawatannya. Nah, ini juga akan mengganggu dalam keterampilan afektif. Dan tidak siap untuk pengalaman-pengalaman klinis. Nah, slide terakhir ini punya motivasi yang sangat rendah, suka berargumentasi, kemudian suka tidak nyaman dengan situasi-situasi tertentu. Ya, next slide. Kemudian berbicara tidak profesional dengan tim-tim lain ya, seperti bidan, dokter, perawat. Kemudian susah untuk melihatkan outcome dari pasien yang kita asuh. Nah, tidak tergambar dengan baik atau tidak bisa mendeskripsikan kembali. Kemudian susah sekali untuk membuat master data dari satu orang kasus pasien saja. Ya, ini akan menghambat keterampilan afektif. Dan banyak sekali di sini satu tool ini yang membuat item-item untuk menilai keterampilan afektif yang seorang bidan ataupun mahasiswa bidan miliki. Ya, mungkin itu yang bisa saya berikan.